Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Juliansa dengan NPM 2478134 dari Manajemen Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS praktikum yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke file UAS praktikumnya. Sini judul saya Rancang Bangun Sistem Pelaporan Barang Hilang di Kampus Berbasis Website di Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini perintahnya buat create tabel pelanggan. Di sini kita salin dulu. Coba kita execute. Ini sudah berhasil. Lanjut kita yang kedua, insert 3 record ke kategori elektronik, furniture, ATK, dan select semua data dari kategori. Ini saya sudah membuat database-nya. Kita open dulu. Sini database saya. Ini kita execute dulu. Kita execute dulu semua ya. Setnya juga. Tabel mahasiswa. Ini langsung ke nomor 2 ya. Sini insert ini. Nah, di sini sudah muncul ya 3 kategori. Ada elektronik, furniture, dan ATK. Lanjut kita nomor 3, select dengan join. Tampilkan NPM Prodi, semua Prodi termasuk yang 0 mahasiswa. Di sini sudah muncul ya. Manajemen Informatika 2, Teknik Informatika 3. Kita nomor 4, select tahun masuk. Ya, ini. Di sini sudah muncul ya. Untuk tahun masuknya 2024, 2023, 2022. Masuk kita yang kelima. Kelima ini select NPM nama PK. Ya, langsung kita coba sini. Select, execute. Di sini sudah muncul juga
npm nama, IPK, dan kategori. Lanjut kita masuk ke soal 6 ya. Tampilkan prodi yang memiliki mahasiswa. Kita execute di sini. Sini juga sudah muncul prodi-prodinya. Ada manajemen informatika, teknik informatika, sistem informasi. Kita soal 7. Sini SP tambah mahasiswa. Ini kita salin. Execute. Bentar teman-teman. Yang ini sudah saya buat tadi. Di sini sudah berhasil lah. Komplit. Nah, untuk catatan perubahan IPK. Di sini. Di sini saya sudah membenarkannya. Bentar. Execute. Berhasil ya. Untuk soal yang ke-8. Untuk soal ke-9 kita coba di sini. Teman-teman. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Nah, di sini soal nomor 9 begin insert fallback tadi salah, kita sudah benarkan. Sini kita coba. Nah, sudah berhasil ya. Sini kita lanjut project dari skema database yang saya buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pelaporan Barang Hilang di Kampus. Sini kita yang pertama, sebutkan semua tabel di database aplikasi Anda. Yang pertama ada user untuk menyimpan data akun pengguna, mahasiswa, petugas, atau admin. Yang kedua ada roles, menyimpan jenis hak akses pengguna. Yang ketiga reports, menyimpan seluruh laporan barang hilang maupun barang temuan. Yang keempat ada kategori, menyimpan kategori barang. Yang kelima ada location. Yang keenam ada claim request. Yang ketujuh ada report image untuk menyimpan foto barang yang diunggah pengguna. Yang ke-8 ada notification, menyimpan notifikasi yang dikirim kepada pengguna. Yang ke-9 ada aktivitas login, menyimpan riwayat aktivitas pengguna dalam sistem. Di sini tulis yang kedua, tuliskan create table untuk satu tabel master, tuliskan create table untuk yang ketiga, tuliskan create table untuk tabel transaksi atau usage. Di sini saya sudah membuatnya. Ini untuk tabel user atau untuk tabel report. Yang ada satu tabel ya.
Sini kita cek tabel lengkap dengan PK, tipe data dan kontainer, dan yang memiliki foreign key ke tabel master. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal 11, tuliskan insert ke tabel transaksi yang melibatkan minimal 2 foreign key. Di sini ya, sudah saya buat. Ini siapa Jod? Ayah. Sudah saya ini ya. Ini kita coba. Sudah berhasil ya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana aplikasi Anda mematikan referential integrity saat insert. Aplikasi mematikan referential integrity agar data yang disimpan selalu konsisten dan tidak terjadi hubungan data yang tidak valid. Sebelum proses insert dilakukan, sistem akan memeriksa bahwa user, kategori barang, dan lokasi yang dipilih benar-benar sudah tersedia di dalam database. Pemilihan data tersebut dilakukan melalui komponen drop-down pada halaman input laporan sehingga pengguna tidak dapat memasukkan nilai secara sembarangan. Selain validasi, pada sisi aplikasi, database juga menggunakan foreign key constraint apabila pengguna mencoba menyimpan laporan data dengan user ID, kategori ID, atau location ID yang tidak terdapat pada tabel master, maka MySQL akan menolak proses penyimpanan dan menampilkan error karena melanggar aturan foreign key. Dengan mekanisme tersebut, seluruh data laporan akan selalu memiliki hubungan yang valid dengan tabel user, kategori, dan location sehingga integritas data tetap terjaga. Selanjutnya yang ketiga, tuliskan select dengan join untuk melihat data transkrip saksi lengkap. Sini saya di RND-nya seperti ini. Sudah saya coba. Saya coba ya. Oops. Merah di sini. Sini saya memakai select name from syntax table aja. Sini sudah muncul ya. Ada kategori prodi mahasiswa, audit login, user, report, kategori, location. Selanjutnya nomor 12. Sini tuliskan select dengan agregasi cons, sum, dan event. Tambah group by dari project Anda. Sini saya tulis. Di sini tidak muncul karena belum dibuat data untuk kategori barang dan jumlah laporan. Sini saya mencoba menambahkan dulu. Lanjut ke soal 12. Yang pertama, tuliskan select dengan agregasi konsum dan AVG. Dan plus group by dari project Anda. Sini kita salin terlebih dahulu.
Masukin GBP. Setelah itu kita tempel. Kasih satu sama Bali. Sneak to execute. Sudah muncul ya sini. Kategori barang elektronik, jumlah laporan 5. Setelah itu kita tambah. Yang kedua, tambahkan having untuk filter hasil agregasi. Gak ada otaknya emang. Sini kita coba. Sudah berhasil. Apa sih? Coba sini, yang ini sudah saya buat tadi. Sudah berhasil ya. Ini sepertinya. Saya coba ini. Wah, salah lagi. What? Ini sudah ya, having. Selanjutnya kita yang ketiga, jelaskan kegunaan query ini di aplikasi Anda. Query agregasi tersebut digunakan pada halaman dashboard, administrator, dan laporan statik aplikasi. Administrator dapat melihat kategori barang yang paling sering dilaporkan hilang maupun ditemukan selama periode tertentu. Informasi ini membantu pihak kampus dalam menganalisis pola kehilangan barang, menentukan lokasi yang memerlukan peningkatan pengawasan, serta menyusun laporan berkala mengenai jumlah laporan berdasarkan kategori. Dengan adanya fungsi count, group by, dan having, data yang tersimpan dalam database dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dashboard tidak hanya menampilkan daftar laporan satu persatu, tapi juga menyajikan ringkasan statistik sehingga administrator dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Sebagai contoh, apabila kategori elektronik memiliki jumlah laporan paling tinggi dibandingkan kategori lainnya, maka pihak kampus dapat meningkatkan pengawasan di area yang sering menjadi lokasi kehilangan barang elektronik atau memberikan imbauan pada mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharganya. Kita masuk ke soal 13. Yang pertama, tuliskan update yang mengubah data di salah satu tabel project Anda dengan where specific. Kita salin. Tempel. Berhasil ya. Yang kedua, tuliskan delete dari tabel transaksi dengan where specific. Di sini sudah berhasil ya. Yang ketiga, jelaskan dampak delete terhadap data di tabel lain. Pada aplikasi sistem pelaporan barang hilang, tabel report memiliki hubungan dengan tabel user, kategori, dan location melalui foreign key. Oleh karena itu, penghapusan data harus memperhatikan aturan referensial yang diterapkan pada database. Jika database menggunakan on-delete restrict, maka data pada tabel user, kategori, atau location tidak dapat dihapus apabila masih menggunakan oleh data pada tabel report. MySQL akan menolak proses penghapusan karena dapat menyebabkan data laporan kehilangan referensi terhadap data master. Sebaiknya jika database menggunakan on-delete cascade, maka ketika data pada tabel master, misalnya user, dihapus melalui seluruh data laporan pada tabel report yang masih berhubungan dengan pengguna tersebut akan ikut terhapus secara otomatis. Mekanisme ini menjaga konsistensi data dan mencegah adanya data yatim tanpa record di dalam database. Pada proyek ini, penggunaan on-delete restrict
lebih disarankan karena data master seperti pengguna, kategori, dan lokasi merupakan informasi penting yang masih dibutuhkan sebagai riwayat pelaporan dengan aturan tersebut. Integritas data tetap terjaga dan riwayat laporan tidak akan hilang secara tidak sengaja akibat penghapuskan data master. Lanjut soal 14. Di sini sebutkan teks lengkap bahasa pemrograman framework database dan tools. Bahasa pemrograman ada JavaScript, HTML, CSS, dan ada front end, React.js, Vite, React, Road, DOM, Axios, Tailwind, CSS. Ada backend, ada Node.js, Express.js, nantinya ada database, MySQL, ada authentication, JSON Web Token atau JWT, BCRYPT, ada tools pendukung, Visual Studio Code, Postman, MySQL, Git, GitHub, dan NPM. Ada development, front end, backend, dan database. Yang kedua ada jelaskan struktur folder project Anda. Di project saya, project barang hilang, ada klien, terus ada publik, src, access, komponen, page, loads, router, service, hooks, konteks, util, ppjx, JSX, main JSX, package JSON, the server, config, controllers, middleware, models, router, upload, util, appjs, server.js, package JSON, ada readme md. Klien merupakan ada ya ini tadi. Selanjutnya nomor 3, jelaskan alur data dari browser pengguna backend database kembali ke pengguna. Alur kerja aplikasi dimulai ketika pengguna membuka website melalui browser. React.js akan menampilkan halaman sesuai dengan URL yang sudah diakses. Saat pengguna mengisi formulir, pelaporan barang hilang kemudian menekan tombol kirim laporan. Data yang telah diisi akan dikirim ke backend menggunakan HTTPS. Request melalui Axios dalam format JSON. Selanjutnya, backend yang dibangun menggunakan Express.js menerima request tersebut. Sebelum data disimpan, sistem melakukan proses validasi untuk memastikan seluruh data telah lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila pengguna telah login, middleware JWT Authentication akan memverifikasi token sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses dapat melakukan proses pelaporan. Setelah proses validasi berhasil, backend menjalankan query SQL untuk menyimpan data ke dalam database MySQL. Database kemudian memeriksa seluruh aturan seperti primary key, foreign key, not null, dan unique constraint. Jika semua persyaratan terpenuhi, data laporan akan berhasil disimpan ke tabel report beserta hubungan ke tabel user, kategori, dan location. Database kemudian mengirimkan hasil eksekusi query kepada backend. Backend menyusun respon dalam format JSON yang berisi status keberhasilan, pesan, dan data laporan yang telah disimpan. Respon tersebut dikirim kembali ke front end. Front end menerima respon dari backend melalui Axios, kemudian memperbarui tampilan termuka secara otomatis menggunakan mekanisme React State. Pengguna akan melihat notifikasi bahwa laporan berhasil dikirim, dan data laporan langsung muncul pada halaman daftar laporan tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual. Dengan alur tersebut, proses komunikasi antar browser, backend, database, dan antarmuka pengguna berlangsung secara struktur, cepat, dan menjaga konsistensi di dalam sistem. Ya, begitu saja
ujian akhir dari ujian akhir semester dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.